Wal maqalatu rabi'ata asyarata. Situ ya. An Abdillahi al-Anqaqi rahimahullah qala khamsun hunna min dawa'il qalbi inda qismati. Wal maqalatu rabi'ata asyara, dan adapun maqalah yang ke-14 An Abdillah al-Antaqi, yaitu dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdullah al-Antaqi. Antaqi di satu nama tempat di Turki. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Qala, berkata dia, khamsun, ada lima perkara, hunna, yang di 5 perkara itu min dawa'il qalbi, termasuk daripada obat hati. Ada 5 menurut Syekh Abdullah ini yang bisa mengobati penyakit hati kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan tentang penyakit ini 2. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit batin maksudnya penyakit hati. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau memberikan gambaran perbedaan penyakit zahir dengan penyakit batin minimal 3. Bisa membedakan penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir, jantung misalnya, paru misalnya, ya itu penyakit apa? Zahir. Yang pertama katanya, kalau penyakit zahir itu rumah sakitnya banyak. Rumah sakitnya dari tingkat kecamatan sampai tingkat negara, ada nggak? Belum lagi yang swasta. Nah, penyakit-penyakit khusus, ada penyakit rumah sakit jantung misalnya, ya, rumah sakit paru misalnya, dan lain sebagainya. Jadi penyakit zahir itu rumah sakitnya banyak. Yang kedua, penyakit zahir itu dokternya banyak, ahli-ahlinya banyak. Dokter ahli jantung ada, dokter ahli paru, dokter ahli dan lain sebagainya banyak. Yang ketiga, penyakit zahir itu selain rumah sakitnya banyak, selain dokternya banyak, kalau penyakit zahir urusannya hanya sampai dunia aja, nggak ada kaitannya sama akhirat. Ya, kalau penyakit zahir nggak ada kaitannya sama urusan akhirat. Ujung-ujungnya mati, udah selesai. Di mati, 20 lagi dia mati, masuk ke dalam kubur nggak ditanya apa lu, jantung gua, enggak. Jadi cukup hanya di situ doang urusan. Beda sama penyakit batin, kata Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali bilang penyakit batin itu rumah sakitnya susah, ya. Yang kedua, dokternya juga susah. Sampai sekarang belum ketemu kalau dokter ahli jantung ada nggak? Hah? Ada nggak? Ahli paru? Cuma belum ketemu sampai gini hari dokter ahli sombong, dokter ahli dengki, nggak ada. Tuh penyakit hati tuh, sombong, hasut, ujub. Nah itu tuh semuanya penyakit-penyakit apa? Hati kita. Sampai gini hari belum ketemu, ya, ahli-ahlinya ya. Ada, bukan nggak ada, para ulama, para masyayikh, itu ahli-ahlinya yang akan mengarahkan, mengobatin kita. Rumah sakitnya nggak seperti rumah sakit zahir. Mana rumah sakit ini? Masjid, sholat, itu rumah sakitnya tuh untuk ngobatin hati kita.
majelis taklim, majelis zikir, itu ya penyakit. Dan yang ketiga, kalau penyakit zahir urusannya hanya sampai mana? Dunia. Tapi kalau penyakit batin enggak, dunia kena, akhirat apalagi. Contoh penyakit batin, sombong. Ada orang sombong, di dunianya kena nggak dia? Kena nggak? Gimana kenanya? Dijauhin orang, dimusuhin orang, kagak ada yang demen orang sama orang apa? Sombong, biar kata tinggi jabatannya, biar kata duitnya banyak, biar kata dia kaya. Enggak ada, sombong. Itu mulutnya kasar lagi. Itu rumah begitu enak dan nyaman tuh, kagak pernah datang tamu, nggak ada yang ini itu. Jangan orang lain, saudaranya aja kagak datang, kebangetan, sombong. Di dunia sempit dia hidup, di dunia. Apalagi di akhiratnya. Allah ancam banget orang yang sombong, Allah haramkan masuk ke dalam surga. Bukan surga tempatnya sombong. Orang sombong tuh tempatnya di mana? Di neraka. Lama khalaqallahu nar. Ketika Allah pertama kali menciptakan itu yang namanya neraka, Allah jadiin itu neraka, faqalatin nar, kemudian neraka ngomong. Apa kata neraka? Ya Rabbi, lima khalaqtani? Ya Allah, Engkau jadikan aku menjadi neraka. Ini buat siapa di tempat? Engkau jadikan aku menjadi neraka. Ini sebetulnya buat siapa di tempat yang begini? Apa kata Allah? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah jawab, likulli baghirin wa mutakabbirin. Aku jadikan engkau menjadi neraka itu adalah untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Di dunianya masalah, di akhiratnya masalah. Tuh penyakit apa tuh? Penyakit hati. Syekh Abdullah Al-Antaqi beliau memberikan resep. Kata beliau, khamsun hunna min dawail qalbi, ada 5. Yang dimana 5 ini merupakan obat daripada penyakit apa? Hati kita nih. Kita ada nggak penyakit hati kita? Halo? Ada sombong nggak? Ada ujub nggak? Ada riya nggak? Iya, ya Rabbana. Semua orang ada, siapapun dia. Setiap orang yang keluar dari rahim ibunya sudah bawa 2 sifat. Ada sifat yang baik, ada sifat yang apa? Yang jelek. Semua orang keluar dari rahim ibunya jadi manusia, maka di dalam dirinya akan ada 2 sifat. Sifat yang baik dan sifat yang jelek. Perjalanan waktu kita dari sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi selalu berjuang dengan itu. Entar baik, entar jelek, terbaik, entar jelek, terbaik, entar jelek. Begitu itu kita. Kadang-kadang kita bisa menang kebaikannya, kadang-kadang kita bisa kalah. Betul. Keseringannya menang apa kalah? Halo? Ini kita, ya Allah, ya Allah. Nah, kalau ada penyakit itu, penyakit batin nggak diomongin sama di sini, penyakit zahirnya nggak diomongin. Di sini kalau diomongin yang namanya penyakit jantung, penyakit itu enggak, penyakit hati. Ada 5 di antaranya obatnya ini. Resep nih, nggak ada nih di Gandaria City, nggak ada di Pondok Indah, apa namanya? Pondok Indah, adanya di pengajian. Penyakit hati ini terlalu banyak orang yang tidak mengetahui tentang ini, karena dia tidak hadir di dalam majlis ilmu. Oke, beruntung kita, Allah izinkan kita, Allah gerakkan kita bisa hadir ke majlis ilmu. Alhamdulillah, ini nikmatnya luar biasa, Masya Allah. Apa tuh? Dari penyakit ini, indal qaswati, ketika hati kita ini keras, ada penyakit hati di dalam diri kita, ada 5. Wa hadhil khamsatu ma'khuzatun min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawwas. Diambil ini, ucapan ini dari tuan guru yang mulia yang bernama Al-Imam min Sayyid Al-Jalil
Tuan guru, tuan imam yang mulia Ibrahim Al-Khawwas, ya, sebagaimana kama zakarahun Nawawi fi Tibyan, sebagaimana digambarkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Imam Nawawi ada kitab namanya kitab At-Tibyan tentang pembahasan Al-Qur'an, ya. Nah, itu di situ. Wa zada ba'duhum ala hadhihi al-khamsati asya'a katsiratan lakin ba'duha yadkhulu fiha. Dan sebahagian ulama, kata Syekh kata Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Asqalani ini, banyak ulama-ulama yang menambahkan pada 5 perkara ini. Ada juga ulama-ulama yang menambahkan dari penyakit hati ini obatnya bukan hanya 5, tapi ada sebagian yang menambahkan. Namun katanya, ya, lakin ba'duha yadkhulu fiha, akan tetapi sebahagiannya sudah masuk di dalamnya. Ada aja sih yang nambah-nambahin, paham ya, obat-obatnya tuh. Nah, tapi yang paling utama itu ada berapa? Ada 5. Apa tuh? Yang pertama, obat hati itu mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang yang soleh, duduk bersama dengan orang-orang baik, orang alim. Itu obat yang paling utama. Duduknya, paham maksudnya nih? Duduk kita bersama ahli khair, yaitu ahli-ahli kebaikan. Ai huduru majalisil wa'dhi wa akhbari salihina wa yadkhulu fi dzalika sumtu wal uzlah 'anil khaidina fil batil. Maksudnya yaitu adalah dia banyak menghadiri daripada majlis-majlisnya, tentang nasihat-nasihatnya, tentang cerita-cerita tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Tuh, kalau duduk bersama orang yang baik. Makanya julusus saleh khairun minal wahdah, wal wahdatu khairun min julusis su. Julusus saleh, duduk sama orang yang baik itu khairun minal wahdah, itu lebih baik daripada kamu duduk sendirian. Duduk sama orang yang baik, duduk sama orang yang soleh, itu lebih baik daripada kamu duduk sendirian. Tapi wal wahdatu khairun min julusisu, duduk sendirian itu lebih baik daripada kamu duduk bersama orang-orang yang jahat. Daripada kamu kumpul sama orang yang jahat, daripada kamu berteman dan berkumpul bersama orang-orang yang jahat, lebih baik sendirian dan di rumah, amanan dikit. Paham ya? Daripada kumpul sama orang apa? Orang yang jahat. Lebih baik mau aman di mana? Di rumah dah. Tapi wal wahdatu khairun min julusus saleh khairun minal wahdah. Daripada kamu sendirian di rumah, lebih baik kamu duduk bersama orang-orang yang baik, kumpul bersama orang-orang yang baik. Karena ketika kumpul di sana, kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Paham maksudnya? Iya. Kalau kita kumpul sama orang baik, kira-kira yang dapat jelek apa baik? Nah, kita bisa lihat, ya Allah, iya itu orang baik, benar, ngomongnya baik, nggak dikit-dikit goblok, ya. Bang ST goblok-goblokin, astagfirullah, penyakit hati itu, ya, penyakit hati, ya, masya Allah. Nah, kalau pengen baik, duduk sama orang yang baik, maka kamu akan dapat kebaikan. Wa mujalasatu sholihin, duduklah kamu dengan orang yang baik. Insya Allah jadi obat. Andamnya kita aja mau duduk sama orang baik, orang ini songong, berani nggak songong? Berani nggak? Angkat kaki kita? Ya Allah, duduk kita hati-hati, duduk kita ini, gitu gak kira-kira? Padahal dia nggak nyuruh, padahal dia nggak iniin. Tuh lihat,
Orang yang baik itu auranya itu magnetnya kenceng kok. Orang yang baik itu magnetnya kenceng. Padahal dia nggak lu diem, disuruh diem nggak? Lu duduk yang benar. Dia segala enggak. Tapi kita, kesadaran kita, hati kita sudah dia belum ngomong, kita udah nggak berani. Betul ya? Iya. Tuh hebatnya orang yang soleh. Maka nyari orang yang soleh susah Pak. Kalau nyari bang soleh, nyari yang soleh ini susah. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apabila di dalam kampung itu ada orang yang soleh, maka tidak akan ada pertengkaran, keributan. 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Berarti di dalamnya kalau dia tentram, aman, berarti di situ ada orang yang apa? Ada orang yang soleh. Terus sekarang jadi yang begitu? Hah? La ilaha illallah. Susah, berat kita untuk menjadi yang kayak begitu. Wa bujala satu solihin. Beruntung kita kalau ketemu orang-orang yang soleh kita. Mandangnya aja, jangan lagi duduk ini. Memandang wajah orang yang soleh saja ibadah. Mandangnya aja Pak. Karena dengan mandang dia kita sudah tertarik untuk melakukan kebaikan kita. Dengan sebab apanya? Pandangnya dulu. Dengan an-nazaru bi wajhil alim ibadah. Memandang kepada wajah orang alim itu ibadah. Abu Yazid Al-Bustami, ada seorang anak muda, ya, kemudian dia jalan ke satu kampung. Ketika dia jalan ke satu kampung, dia lihat, loh tuh orang kayak orang habis sembahyang Id, Idul Fitri, ada ini ramai nggak? Ramai. Dia lihat mana? Ini kan bukan Idul Fitri, Idul Adha juga bukan orang. Ditanya saat di antara itu apa tokohnya? Kalau bahasa kita Ustaz, ini habis dari apa ya, dari lapangan tadi? Oh, kami sedang sholat istisqa. Kami sedang sholat istisqa. Oh, karena tempat kami ini sudah beberapa bulan tidak pernah turun hujan, kering kerontang, banyak anak tamanan yang mati, banyak hewan ternak yang mati dan lain sebagainya. Jadi kami sudah berdoa kepada Allah. Oh, sudah berapa kali? Sudah 8 kali kami. Tapi Allah belum apa? Apa kata anak muda ini? Oh, udah 8 kali dia. Izin, Ustaz, boleh nggak saya berdoa? Mudah-mudahan Allah kabulin doa saya. Biar Allah kabulin apa? Ente siapa? Kita aja nih, udah 8 kali Allah belum apa ya? Belum kabulin, udah aneh kumpulin tuh semua warga. Ini segala. Iya, kalau diizinkan, diizinin dia berdoa. Doanya cuma satu, ya Allah, dengan sebab kemuliaan dan karomah serta keberkahan ulama yang aku lihat tadi, maka turunkanlah hujan. Itu dulu tuh doanya. Ya Allah, dengan sebab kemuliaan, karomah dan keberkahan daripada wajah ulama yang aku pandang tadi, maka turunkanlah hujan di tempat ini ya Allah. Segitu doa. Kagak baca Allahumma hadina fiman hadayat gitu. Dia kagak baca doa-doa yang macam-macam. Dia hanya minta bertawassul dengan sebab wajah siapa? Ulama. Ya Allah, dengan sebab wajah ulama, kemuliaannya, karomahnya dan keberkahannya, kabulkan ya Allah dengan orang yang aku lihat tadi. Gak lama mendung, turun rintik-rintik hujan. Kira-kira girang gak tuh? Dipanggil tuh anak muda, ente doa apa? Kami udah 8 kali istisqa. Aneh kiai nih, doa anda belum dikabul-kabulin. Ente sebentar banget Allah kabulin. Apa yang ente nggak ada? Aneh hanya minta satu, ya Allah, dengan wasilah dan sebab wajah yang tadi aku lihat, seorang ulama yang wajahnya, kemuliaannya, karomahnya dan keberkahannya, emang ente harus melihat siapa? Saya habis berjumpa dan bertemu dan saya melihat wajah seorang ulama besar yang bernama
Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Gara-gara mandang apa? Ulama. Gara-gara begitu doang doanya dikabuli. Nih karomahnya orang-orang alim, orang-orang yang saleh. Itu yang disebut wali-wali Allah. Itu yang disebut para kekasih-kekasih Allah. Mata mereka dijaga, mulut mereka dijaga, telinga mereka dijaga. Semuanya Allah jaga sama dia, sehingga akhirnya ada yang menyentuh dia, ada yang berbuat zalim, aku marah kata Allah. Karena dia sudah menjaga aku pelihara. Paham gak maksudnya? Dan mulutnya, apapun yang dia minta aku akan berikan. Apapun. Yang mungkin orang gak mampu dia bisa ngomong minta asal sekedar minta aja, jadi udah. Wali itu dia nggak dapat mukjizat, karena mukjizat itu hanya hak siapa? Nabi, hanya hak Rasul. Dia hanya punya karamah dan keberkahan. Kalau seorang wali saja bisa Allah berikan kayak begitu, apalagi makanya kita nggak boleh tuh duduk sering-sering sama orang yang apa? Sama orang yang soleh. Di situ kita banyak dapat nasihat. Dia nggak ngomong, tapi kita lihat, masya Allah, cara duduknya, cara makannya, cara ininya. Paham nggak? Ilmu bukan? Ilmu bukan? Ilmu. Makannya dia, minumnya dia. Tuh kalau orang yang alim, masya Allah. Ada namanya Al-Imam Al-Habib Zaid bin Smith di Madinah. Gak keluar dari mulutnya kecuali ilmu. Al-Quran, Al-Hadis. Ya, gak keluar dari mulutnya kecuali Quran, Hadis. Ngobrol itu pun, kalau mau minum, pakai ada yang minum, pakai ini, pakai ini. Jadi semua dapat ilmu yang kayak gitu. Masya Allah. Beruntung kalau masih ada orang-orang yang alim, Masya Allah. Makanya doain ulama-ulama kita ya. Karena ini udah langka. Betul ya? Iya, udah susah kita cari orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang adil. Masya Allah. Di akhir zaman udah sulit kita. Kayak begitu. Sekarang doain yang masih ada, mudah panjang umurnya, sehat, biar dia bisa tuh jadi paku pak. Kalau enggak mau udah ilaha illallah udah diturunin ini apaan? Azab. Kalau bukan karena mereka Allah udah turun gedek udah Allah. Allah udah murka sebetulnya melihat keadaan manusia yang sudah berani kayak begini. Sampai Allah bilang apa? Ini la ahimu bi ahli ardi adzaban. Sungguh kata Allah, terkadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini kata Allah. Saking apanya? Marahnya Allah. Sungguh ini la ahimu bi ahli ardi adzaban. Sungguh terkadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini kata Allah. Ya Allah. Tapi faizan nazartu ila umari buyuti, ketika aku lihat ada mereka orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku kata Allah. Mereka yang menghidupkan dia, hidupkan dengan majelis-majelis ilmu, dengan dia hidupkan para orang-orang saleh. Saraftu adabi anhum, aku enggak jadi turunin azabku karena aku masih memperhatikan mereka. Karena masih menghormati mereka, aku enggak jadi turunin itu. Sebetulnya mah kalau bicara marah udah apa? Udah marah bener Allah. Ya. Satu panggil sama Allah. Ulama-ulama yang istiqomah. Ulama yang dimana kalimat nih? Paham ya? Ulama yang benar-benar ulama yang benar-benar menuntun kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bukan ulama yang menumbuhkan kebencian. Bukan ulama-ulama yang mengajarkan kita untuk memecah belah dengan enggak. Sudah. Nah, kita masih sangat butuh dengan ulama-ulama yang seperti itu. Ya, insya Allah obat. Obat yang pertama duduk sama orang yang nggak ada di kampung kita, hijrah, pindah. Kalau perlu pindah ke cari di mana saja cari. Yang kedua, wa qiraatul Quran wa tadabburi fil makna. Ya Allah,
Yang kedua, obat daripada penyakit hati kita, supaya hati-hati kita ini terisi dengan sifatul mahmudah, sifat-sifat yang baik, supaya dihilangkan tuh keras hatinya, dihilangkan sombongnya, dihilangkan riak dan lain sebagainya. Apa obat yang pertama? Sering-seringlah duduk bersama orang soleh. Yang kedua, wa qiraatul Quran, baca, sering-sering baca apa? Quran. Obat tuh. Itu obat yang paling mujarab, membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan itu petunjuk buat kita. Allah bukakan itu tabir-tabir kita pelan-pelan. Mau ngerti kek, enggak mau ngerti kek, ya, Allah akan bukakan itu. Imam Ahmad bin Hanbal ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ahmad bin Hanbal ternyata bermimpi, bukan ketemu Rasulullah, tapi ketemu Allah. Mimpinya ketemu apa? Allah, bukan zatnya. Paham nih? Oh, dia ketemu Allah dengan, ya sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berbicara sama Allah, bukan berarti dia melihat Allah kayak begitu. Enggak ada yang mampu melihat Allah kecuali baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika melaksanakan apa? Isra dan Mi'raj. Itu Rasulullah diperlihatkan zatnya Allah. Hal yang lain enggak. Nabi Musa pengen banget, pengen lihat. Kalau itu mau lihat gunung, ya, gunung gitu. Saya tahu cahayaku di situ. Kalau kamu sanggup, gunungnya hancur. Mungkin. Kata Nabi Musa, cukup dah, saya nggak mampu untuk melihatnya. Sama, kita nggak akan mampu gitu. Tapi harus yakin bahwa kita bisa melihatnya. Karena janjinya Allah, Allah akan memperlihatkan zatnya. Kapan nanti? Bukan waktunya sekarang. Kalau sekarang kamu nggak sanggup, matamu nggak akan mampu untuk mengontrol ini. Jangan lagi melihat Allah, ngelihat ciptaannya aja kita udah lihat ikan. Ya, sekarang kita lihat ikan. Ada berapa jenis ikan? Kita ngelihat ikan itu, melihat ikan, lihat bentuk ikan, warna ikan, lihat kayak begitu kita, ya Allah, udah kagak sanggup kita. Ini warna kok kagak luntur-luntur tuh ya, ikan laut. Padahal tiap hari di mana? Air dan lain sebagainya. Nggak sanggup kita. Wa qiraatul Quran bitadabburi fil makna. Sering baca Al-Quran, pada dia obat tuh buat kita. Ya, insya Allah orang yang suka membaca Al-Quran, insya Allah dia mengerti kayak nggak ngerti. Yang penting apa? Baca. Gitu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku bermimpi berjumpa Allah. Sekali bukan, 2 kali bukan. Apa ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin? Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi berjumpa dengan Allah sebanyak 99 kali. Jumlahnya 99 kali. Ini Imam Ahmad bin Hanbal nih, yang madhabnya Hambali, yang diiniin sama orang-orang Wahabi, dijadiin ini benar. 99 kali dia pernah bermimpi berjumpa dengan siapa? Allah. Sampai dia bilang apa? Kalau Allah izinkan aku sekali lagi bermimpi berjumpa dengan Allah, aku akan tanya Allah dengan satu pertanyaan. Diizinin. Setelah diizinin ketemu lagi, tanya, ya Allah, bagaimana hukumnya orang yang membaca Quran tapi dia nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti artinya, nggak kenal ininya, timbangannya apa? Baca Quran. Apa katanya? Kata Allah, al-muta'abbad bitilawatihi. Bacanya sudah mempunyai ibadah yang besar. Bacanya aja. Paham ya? Ya Allah. Nah, jadi itu obat qiraatul Quran. Nah, kalau orang tua dulu mah habis maghrib kadang-kadang ya. Jadi nggak banyak sa'ain. Tahu sa'ain? Hah? Coba aja sa'ain. Habis bayar subuh. Udah, istiqomah. Ya, beda tipis lah sama kita. Wa ikhalahu al-batin,
bita'atul qalili minal halali fa inna aqlal halali ra'sul kulli li'annahu yunawwirul qalba fatanjaliya mir'atul basira min sab'i al-murifi bil qaswah. Ya Allah. Kemudian obat daripada hati itu wa ikhala'ul batin, menenteramkan batin kita. Ya, kita tenteramkan batin kita, jangan terlalu sibuk banget urusin yang bukan urusan kita. Makanya kata Nabi Muhammad, 2 perilaku yang apabila kamu lakukan 2 hal ini, kamu akan mendapatkan ketentraman dalam hidupmu, penuh dengan keindahan dan keberkahan dalam hidupmu. 2. Kalau hidup pengen indah, pengen tentram, pengen penuh keberkahan, cukup berapa? 2, gak banyak. Hidupmu kamu akan tenang, hidupmu akan berkah, hidupmu akan tentram. Apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. Berprasangka baiklah kamu kepada Allah, dan yang kedua berprasangka baiklah kamu kepada sesama kamu. Jangan punya prasangka jelek sama orang. Paham apa maksudnya? Selalu mandang orang baik. Apapun yang Allah berikan sama dia baik. Gak ada yang jelek. Mau nikmat kek, mau musibah kek, semuanya baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita kan belum sampai ke sana. Kita menganggap sesuatu itu baik apabila sesuatu itu yang mengenakan kita apa yang menyakitkan kita. Hah? Yang mengenakan kita, betul ya? Pokoknya kalau enak kita berarti Allah lagi baik. Betul? Iya. Kita masih belum terima tuh kalau sakit itu baik buat kita. Ya. Kita maunya semuanya baik. Maunya kita maaf dah. Ada yang mau sakit nggak? Hah? Halo? Ada yang mau sakit nggak? Kalau ada yang tunjuk tangan, kita baca Fatihah. Siapa yang mau sakit? Kita maunya ketika kita pengen sehat semuanya, berarti kita zalim. Nggak adil gitu. Kalau semuanya sehat, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kira-kira ada yang terzalimi nggak? Hah? Ada nggak? Siapa? Hah? Dokter, rumah sakit, 5 bulan, gak ada yang apa? Hah? Gak ada yang sakit, gak ada pasien. Kesian gak tuh? Anaknya kesian gak? Semua kesian. Pernah bayangin gak tuh dokter kalau 5 bulan gak ada pasien, berarti ada pemasukan gak? Terus dia nangis, tahajud, doanya apa gitu? Doanya apa? Ya Allah, ya Allah. Kita maunya yang enak aja. Makanya Nabi bilang ajaban di amril mukmin. Aku kagum dengan orang beriman. Bangga aku dengan orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan yang menimpa kepada orang yang beriman semua baik. Salut saya dia. Ajaban di amril mukmin. Aku kagum, aku bangga, aku hormati itu perkaranya orang yang beriman. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua urusan, semua perkara, semua masalah yang menimpa kepada orang yang beriman semuanya baik. Semua perkara semuanya baik. Itu yang aku salut. Wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak akan ada yang mampu melakukan itu kecuali hanya orang yang apa? Beriman saja. Semuanya baik. Gak ada yang jelek sama dia. Apa? 2. In asabathu sarra sakara. Dia orang yang beriman. Jikalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Wa kana khairun lahu. Dan syukur itu baik buat dia. Dapat nikmat, syukur. Dan syukur itu baik. Yang kedua, wa in asabathu dharra sabara.
Orang yang beriman, sifat yang dibanggakan sama Rasulullah, yang dikagumi oleh Rasulullah, dapat nikmat apa? Bersyukur. Dan syukur baik apa jelek? Baik. Wa in asabathu dharra. Orang yang beriman hebatnya ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan bencana, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dan tidak mengenakan dia, sabara. Dia apa? Sabar. Fakana lahu khair. Dan sabar itu ternyata baik buat dia. Bersyukur baik, sabar baik. Kita udah begitu belum? Halo? Yang baik, yang bagian mana kita? Yang ini? Berani nggak musibah itu kita anggap baik? Kita belum sampai ke situ. Berarti kita belum sempurna iman kita. Makanya kita minta sehat. Kali-kali kita sakit juga, supaya nggak timbul sombong. Imam Syafi'i minta, dia kena penyakit, dia penyakit wasir yang parah, dia nggak mau disembuhin. Ya, kalau bisa terus, karena dengan itu saya akan ingat Allah. Ada orang sehat terus, nggak pernah sampai ke musola, nggak pernah sampai ke masjid. Di mulut belum pernah dia zikir, belum pernah dia ini. Ketika apa? Sehat. Disentil sama Allah, sakit, sakit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Tadi mah kagak pernah istighfar. Nggak pernah istighfar, sombong dia dengan sehatnya. Allah sentil dia, astagfirullah. Ya Allah, nggak kuat ya Allah. Bahkan minta mati lagi. Istighfar mulutnya, tadi nggak pernah dia beristighfar. Nggak pernah dia sebut-sebut Allah. Tapi ketika Allah sakit dia, kasih dia sakit, baru dia istighfar. Dia sebut Allah. Nggak pernah datang ke musola, nggak pernah datang waktu sakit pakai tongkat ke masjid. Dia paksain dia pakai tongkat tuh ke musola. Ada nggak? Berarti kalau begitu sehatnya, sakitnya bawa nikmat nggak? Berarti sakitnya dia bawa nikmat. Itu sayangnya Allah. Nah kita belum sampai ke makom itu. Makanya kita kalau yang kagak enak itu belum baik buat kita. Yang baik buat kita adalah sesuatu yang ngenakin kita. Betul ya? Berarti belum sempurna iman kita. Belum sempurna iman kita yang kayak begitu. Orang yang beriman, ajaban li amril mu'min. Aku kagum, aku hormat dengan orang yang beriman, kata Nabi Muhammad. Inna amrahu kullahu khairun. Karena semua urusan orang yang beriman itu baik semua. Gak ada perkara apapun yang menimpa orang beriman selalu apa? Baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali hanya orang yang apa? Beriman saja yang bisa. Kalau kita belum mampu seperti itu, berarti kita bukan gak beriman. Belum apa? Belum sempurna iman kita. Allahu Akbar. Nah, tentramin tuh batin kita, bersihkan itu husnuzon kita dengan apapun yang Allah berikan, dan selalu berprasangka baik sama orang, insya. Nanti tuh batin kita tenang tuh. Kalau begitu nggak pernah mau orang nggak pernah, karena emang baik semuanya sama kita. Dia mau kecil kek, mau gede kek, mau pinter kek, mau bodoh kek, mau kaya kek, mau miskin kek, semuanya baik. Jadi ada masalah nggak kalau begitu? Gak ada masalah kan, dia gak ada beban. Ya, gak ada beban. Tapi coba kalau kita ada kayak terkiri lah, ini ada macam-macam mauzubillah. Wa fil hadisi marfu' salatu khisalin turisul qaswata fil qalbi. Dan dalam satu hadis yang bisa menenteramkan, katanya 3 perkara turisul qaswata qalbi yang dapat mewariskan apa? Kerasnya hati. Ada yang bisa mengeraskan hati. 3 nih. Apa tuh? Hubbut ta'am. Demen makan, demen makan. Kalau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sekali makan buat 7 hari.
Sekali makan buat itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hampir sama kita. Tipis bedanya. Kalau beliau 1 kali makan buat 7 hari. Kalau kita 7 kali makan Astagfirullahaladzim. Beda angkanya itu dibalik. Orang yang suka makan, orang yang doyan makan itu dapat mewariskan kerasnya hati. Wa hubbun naum, demen tidur. Tukang tidur nukangin. Kagak boleh mak kita datang, kalau lagi datang Astagfirullahaladzim. Orang yang suka tidur dapat mewariskan hati yang keras, kata Nabi. Dan yang ketiga, wa hubbur roha. Orang yang sering apa? Roha itu foya-foya. Habis waktunya hanya untuk begitu-gitu aja. Orang yang seperti itu adalah orang yang ini, Masya Allah. Dah, 3 itu obatnya. Ya, sering duduk sama orang. Yang kedua, sering membaca Quran. Yang ketiga, bersihkan apa? Batin kita. Bersihkan batin kita dengan memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi yang keempat, ada berapa semua? Wa qiyamul lail. Beribadah di waktu qiyamul lail. Bangun kita. Ya Rabbana, ya. Ai salatun nafilah ba'dal istighazi minan naum. Sembahyang sunnah. Sembahyang nafilah. Sembahyang sunnah kita qiyamul lail ini ibadah di waktu malam. Ada tahajud, ada qiyamul lail. Qiyamul lail belum tentu tahajud. Tapi kalau tahajud sudah pasti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu enggak ada syaratnya. Pokoknya kalau ibadah di waktu malam namanya apa? Ini qiyamul lail nih, Pak. Menghidupkan malam dengan ibadah. Ngaji di waktu malam itu namanya qiyamul lail. Mau sembahyang apa saja, mau baca Quran, mau apa, pokoknya semua ibadah yang dikerjakan di waktu malam namanya. Makanya yang namanya tarawih disebutnya apa? Qiyamul lail. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Ini qiyamana di sini apa? Qiyamul lail. Jadi salat tarawih. Ya, jadi itu semuanya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail belum tentu tahajud. Tapi tahajud sudah pasti qiyamul lail. Kenapa? Karena tahajud itu punya syarat. Ya, syaratnya 2. Sudah sembahyang isya dan sudah tidur. Udah itu. Sudah sembahyang isya dan sudah tidur. Kalau kita mengerjakan sholat apa saja, nggak harus diniatin sholat tahajud, paham maksudnya nih? Tapi kita kerjain habis sembahyang isya, kemudian kita tidur. Jam 12 kita bangun. Usolli sunat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Dapat tuh pahala tahajudnya. Padahal niatnya bukan niat apa? Tahajud. Yang dia niatin sholat tasbih. Usolli sunatal hajat rakaataini. Sholat hajat misalnya. Tapi udah sembahyang isya, udah tidur. Maka itu pun dapat dikatakan tahajud. Jadi tahajud nggak mesti harus diniati dengan usolli sunatat tahajud, enggak. Yang penting kalau 2 syarat ini ada sama dia, maka sholat yang dia lakukan pun juga terkategorikan sebagai sholat apa? Tahajud. Makanya disebut di sini sholatun nafilah, yakni sholat sunnah. Kapan? Ba'dal istighadhi minan naum, setelah bangun dari tidur. Paham ya? Gitu. Nah, itu ternyata qiyamul lail juga adalah apa? Obat untuk penyakit orang yang suka bangun di waktu malam hatta 2 rakaat saja. Maka Allah akan bersihkan hatinya. Allah akan obati penyakitnya. Yang terakhir, wa tadarru'u indas sobah. Dan tadarru'. Apa itu tadarru' itu? Ai inda qurbihi ai tadarru'u baqi fi awakhiril laili li'annahu waqtu tajalliyati wa nuzulil rahmat. Ya Allah,
Ya, yang namanya tadoro itu mendekati kita dengan rasa tawaduk, dengan rasa ketundukan diri kita kepada Allah sambil menangis meneteskan air mata kita. Kapan? Indah sholah, jadi di waktu sahur, di waktu sahur kita, di waktu dini hari kita bangun sendirian, nggak ada orang, nggak ada ini. Makanya sebaik-baiknya sembahyang sunnah buat seorang laki-laki di mana? Ya, di rumah. Sembahyang sunnah tuh sebaik-baiknya dilakukan di rumah buat sembahyang sunnah. Tapi buat sembahyang wajib, sebaik-baiknya seorang laki-laki sembahyang wajib itu di mana? Di masjid. Sembahyang wajib nih, maksudnya untuk apa? Berjamaah. Paham ya? Buat seorang laki-laki wajib tuh kalau bisa di situ sembahyang sebaik-baiknya. Ya, tidak diwajib, tapi sebaik-baiknya sembahyang wajib bagi seorang laki-laki adalah di masjid. Kalau ada seorang laki-laki yang sembahyang wajibnya di rumah terus, itu namanya suami yang model begitu, itu suami saleh. Ya. Karena yang paling bagus sembahyang di rumah wajibnya siapa? Ibu. Tapi kalau sembahyang sunnah buat laki-laki yang paling afdal adalah di mana? Di rumah. Termasuk tahajud, namun di waktu dini hari, tadarruk yang terakhir, tanamkan tadarruk inda sabah, ya, punya rasa ketundukan dirimu kepada Allah. Kalau bisa nangis kepada Allah. Udah pernah belum kita nangis kepada Allah? Nangis sih kita tahajud sendirian, tapi nangisnya kita masih urusan apa? Hah? Dunia. Betul ya? Nangis kita, ya Allah, udah gak kuat ya Allah, penyakit saya, ya Allah, apa penyakit saya? Tuh yang kita minta. Mudahkan rezeki saya ya Allah, mudahkan usaha saya ya Allah. Yang kita minta, urusannya masih urusan apa? Dunia. Kita belum pernah menangis, ya Allah, saya belum pernah hatamin Quran, saya belum pernah sembahyang hajat, saya belum puasa Senin Kamis, ya Allah. Saya takut nanti kalau ngadep kepada Engkau nggak ada bekal saya. Karena kan nangis begitu kita. Itu belum nangis yang seperti ini. Yang kita tangisin masih urusan apa? Dunia. Semua masih gitu. Nah di sini ada obat at-tadarru inda sabah. Tundukkan dirimu ketika di waktu dini hari, di mana belum ada aktivitas, di mana matahari belum terbit, orang tidak ada yang lihat di rumah, orang masih pada tidur, tetangga nggak ada yang lihat, orang yang nggak ada yang lihat, betul ya? Iya, kita tuh begitu. Orang-orang tua kita makanya bersyukur kita sama bapak kita, sama emak kita malah dinayak kemana-mana, kemarin kita bangun, bapak kita bangun, dan nangis doain ya Allah. Jadi anak saya, jadi anak yang baik ya Allah, bukain pintu hatinya ya Allah, supaya dia bisa ikut ngaji, dia bisa ini. Anaknya tahu nggak didoain? Itu doanya dia nih Pak. Ini kita bisa datang begini mungkin gara-gara doanya mereka ini dulu. Karena mereka doain kita, jadi kita akhirnya terbuka ya Allah. Bisa jadi karena doa mereka. Allah kabulin itu semuanya sehingga terbuka pintu hati kita. Terbuka tuh pintu hidayah, gitu. Saya nggak bisa bayangin kalau orang tua nggak pernah doain yang begitu. Padahal doaul walidi lil waladihi kadu'ain nabi li ummati. Doa orang tua buat anak itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Doa seorang ayah ya untuk anaknya itu seperti doa Nabi kepada doaul anbiya mustajab. Doanya Nabi mustajab. Kalau dia udah ngangkat orang tua, apalagi sambil nangis, udah itu tuh Pak yang bisa kita jadi kayak begini nih. Ya, berkat siapa? Doa dari orang tua. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita minta, saudara. Minta supaya apa? Besok anak kita kayak kita ini Pak. Dia juga mau ngaji, dia juga mau sembahyang, dia mau ini, dia mau itu. Supaya bisa begitu, kita harus apa?
Doain sebagaimana orang tua kita doain. Bener waktu itu dia lagi doanya, kita mah lagi ngayap di mana-mana. Kita mah lagi bangor banget itu. Betul ya? Tapi dia orang tua nangis, nangis-nangisnya. Tuh anak yang didoain dia nggak tahu. Tuh anak yang lagi doain mungkin lagi banting kartu kali. Tapi emaknya nangis tiap malam. Bapaknya nangis tiap malam. Itu yang menggetarkan arasnya Allah. Ya, sehingga akhirnya Allah malu kalau Allah tidak kabulkan itu permintaannya dia. Akhirnya Allah kabulkan itu. Kapan dikabulkan? Ditunda. Bukan pada hari itu. Allah kasih mungkin bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa ini, bisa di akhir tuanya. Bisa jadi nggak? Iya, Masya Allah. Insya Allah. Jadi yang keenam, yang kelima itu wazada ba'duhu, dan ditambah sebahagian oleh ulama-ulama. Kan tadi ada tuh, ya, kata Syekh Abdullah Al-Taqayyi hanya 5, tapi ada ulama yang nambah-nambahin. Wazada ba'duhu, ditambah oleh sebagian ulama. Apa? Kasratul istighfar. Obat nih, banyakin istighfar. Itu juga obat hati kita. Apalagi wazikril maut, mengingat kepada kematian, sering-sering takziah, sering-sering datang ke rumah sakit, sering-sering jenguk orang yang sakit. Tuh, apalagi waziyaratul kubur, sering-sering ngapain? Ziarah ke kubur, sering ngapain? Untuk mengingat kepada kematian. Mu'tabiran bihalil sukaniha wa musahadatan min man fil naz'i, yaitu dengan apa? Menyaksikan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Ya Allah, sering tuh ngeliat orang, ada yang sakaratul maut diem senyum mati, ada yang mendulik-dulik kagak mati-mati juga. Ini ya Allah. Saya punya guru Habib Ustaz Habib Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Beliau bilang ini, Lutfi, ada amalan para orang-orang soleh. Kalau ada orang soleh, ada orang alim meninggal, kalau bisa kamu dekatin mulutnya, bisa. Paham? Kalau didekatin mulutnya, ya, Insya Allah. Itu pesan bisa kata Malik. Tahadus binikmah, saya ngapain? Waktu ayah saya meninggal, waktu dia, kalau malim saya nggak sempat, karena saya lagi ceramah, malim meninggal. Jadi kita nggak tahu. Ya. Saya datang tempat malim, beliau jadi udah meninggal. Ya. Cuma satu saya minta sama keluarganya, ya, untuk saya bisa turun di dalam kuburnya, untuk bisa menerima jenazahnya. Alhamdulillah diizinin, jadi dikasih kesempatan untuk terakhir untuk bisa menerima jenazah malim di dalam kubur. Masya Allah, tuh luar biasa di situ. Ya, dan jadi artinya itu salah satu di antara obat kita, ya, untuk mengingat batin kita ini, penyakit hati kita. Apa yang kita mau sombongin, gitu. Ya, sering-sering banyak ziarah, sering-sering banyak turun ke dalam kubur. Obat daripada hati. Itu tambahan daripada ulama-ulama. Tapi yang paling inti tadi ada berapa? 5. Ya, mudah-mudahan manfaat buat kita. Wal maqalatul khamisata asyara, dan nanti masuk makalah yang ke 15. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin.